Masih semangat kan? Yuk kita lanjut, kita joget sama-sama ya. Oke. Yuk gerakin badannya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's all that fair for me. Kita ulang dari awal. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. kita ulang sekali lagi. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always. He's always there for me. Sekali lagi. He's always there for me. Yeay. Yay! Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 asik-asik, jos, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 asik-asik, jos, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Shalom adik-adik, ayo kalian yang masih tempat tidur bangkit semua. Kita ikutin kakak-kakaknya di depan, ikutin nyanyi. Oke, siap? Kita mulai dari awal ya. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 asik-asik, jos, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, sekali lagi, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 asik-asik, jos, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Shalala, 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 oh, 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 asik-asik, jos, shalala, shalala, oh, shalala, oh, 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 asik-asik, jos, shalala, shalala, jos.
ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar Bersama-sama, rambutku ke depan, rambutku ke belakang, rambutku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, sekali lagi. bersama-sama. Nah, adik-adik, kita sudah melompat untuk Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Saatnya kita mau apa? Ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Makanya adik-adik, siapkan hati adik-adik. Kita mau satu kali lagi bernyanyi untuk Tuhan, untuk masukin firman Tuhan. Siapkan hati-hati adik-adik ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dan dahsyatnya bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak pembina, biar dia apa yang dia sampaikan bisa berema dalam kehidupan kami ya Bapak.
terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu dan selalu dalam berkatnya Tuhan. Hari ini adik-adik kita mau belajar dari kisah saat Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Kita mau belajar nih, ada satu pesan penting yang mau kita pelajari bersama-sama dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi adik-adik semua ambil Alkitabnya, kita siapin Alkitab kita buka di Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-5 sampai ke-16. Adik-adik habis ini bisa pause videonya dulu. Adik-adik buka Alkitabnya, adik-adik baca dulu. Setelah adik-adik selesai, baru adik-adik lanjutin play lagi videonya. Oke adik-adik, selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang udah baca, kakak mau ringkas sedikit aja apa yang udah kalian baca tadi di Matius pasal 10. Jadi setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid pertamanya, Tuhan berfirman kepada mereka untuk mereka bisa melayani sesama. Dengan cara apa aja sih kak? Pertama, dengan mengabarkan Injil tentang kerajaan sorga. Kedua, menyembuhkan orang sakit. Ketiga, membangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Kemudian usirlah setan. Dan di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-15 ini bicara supaya mereka tidak meminta imbalan. Nah adik-adik kemudian di ayatnya yang ke-16, di Matius 10 ayat 16 Tuhan berfirman seperti ini. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang hari ini kakak mau bahas adalah singkat aja tentang tulus seperti merpati. Kalau kalian tahu adik-adik di Alkitab, merpati itu sering dipakai sebagai simbol Roh Kudus. Seperti kalian tahu juga di Matius pasal 3 diceritakan ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus turun dalam bentuk merpati dan hinggap di tubuhnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, merpati ini juga dipakai sebagai lambang ketulusan hati. Nah tapi ketulusan hati seperti apa sih kak yang mau kita bahas hari ini? Kita kupas bareng-bareng ya. Pada bagian awal Matius pasal 10, ini berisi seperti yang tadi kita baca tentang Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka dengan cara-cara yang udah kita sebutin tadi. Tapi adik-adik, kalau adik-adik lanjutin ayatnya dari mulai ayat 17 sampai ayat 32, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan mereka bahwa ada kemungkinan dunia tidak menerima mereka. Kak, maksudnya apa sih? Gini loh adik-adik, ketika murid-murid diminta untuk mengabarkan Injil, ada kemungkinan bahwa hal-hal nggak enak bisa terjadi sama mereka. Di Alkitab adik-adik bisa baca sendiri nanti, ada hal ekstrim yang bisa terjadi. Misalnya mereka dikucilkan, mereka dikejar-kejar orang, mau diperlakukan yang tidak baik, dan itu menjadi tantangan buat mereka. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka sekali lagi kalau itu mungkin terjadi. Untuk itu Allah berfirman kepada mereka seperti apa? Kita udah baca ayatnya tadi di ayat yang ke-16, bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Adik-adik yang udah dengar firman Tuhan minggu lalu, kita sempat bahas sedikit soal domba. Domba itu kan sifatnya penurut. Untuk itu memang murid-murid menurut untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi jangan lupa, ada serigala yaitu dunia. Serigala yang mungkin sebagai dunia yang belum tentu bisa menerima kita. Dan itu menjadi tantangan buat setiap murid-murid Tuhan. Loh kak, kalau gitu gimana maksudnya sih kak? Kan katanya murid disuruh jadi tulus seperti merpati, tapi mereka ada di dunia penuh dengan serigala. Adik-adik, maksudnya gini, murid-murid yang ingin melakukan tindakan baik memang belum tentu diterima, tapi tulus seperti merpati itu bicara soal niatan hati kita. Niatan hati para murid yang ingin dengan tulus, dengan penuh kesungguhan hati ingin melayani dan menjalankan perintah Tuhan. Di dalam translation bahasa Inggrisnya dipakai innocent as dove atau harmless as dove. Ini bukan bicara soal tidak bersalah, tapi ini lebih bicara soal the pure intention of the heart, di mana hati kita benar-benar punya niatan yang tulus untuk melayani Tuhan. Jadi meskipun kita ada di dunia yang mungkin menolak kita, murid-murid saat itu menghadapi banyak itu cobaan, tapi dalam hati mereka memiliki niatan hati yang tulus, hanya ingin menjalankan perintah Tuhan, niatan hati yang tulus hanya untuk membantu sesama mereka. Kayak Yoses, kalau gitu dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya kayak gimana ya kak? Jadi adik-adik, sampai hari ini pun kita masih diminta Tuhan untuk kita melayani sesama kita dengan tulus seperti merpati. Dan memang sampai hari ini pun dunia masih seperti serigala yang belum tentu menerima niatan baik kita. Contohnya,
Misalnya di saat kalian ingin membantu teman kalian yang kesulitan mengerjakan ulangan. Kita kan mau sama-sama punya teman-teman yang pintar, sama-sama lulus dengan nilai baik, sehingga mungkin adik-adik ingin mengajak teman-teman kalian untuk belajar bareng. Tapi mungkin mereka nggak mau. Mereka cuma mikir, kalau kamu baik sama aku, kamu kasih aku contekan pas saat aku ulangan. Adik-adik, niatan baik adik-adik yang mungkin ingin ngajarin teman kalian di sekolah dengan penuh ketulusan, belum tentu diterima dengan baik oleh teman-teman yang maunya gampang doang, yang maunya nyontek. Itu seperti serigala. Nah adik-adik nggak apa-apa. Adik-adik sudah memiliki ketulusan hati seperti merpati, di mana adik-adik udah mau untuk membantu teman kalian. Yang penting adik-adik terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kak, tulus seperti merpati itu contohnya kayak gimana lagi sih? Tulus seperti merpati juga bicara soal ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak meminta imbalan. Contohnya, kalau kita membantu mama di rumah, kan sekarang kita lagi sering di rumah ya, kita lagi study from home. Nah, adik-adik, kalau misalnya mama lagi butuh bantuan kita buat jagain dede sebentar misalnya, atau misalnya mama minta tolong kita buat cuci piring karena lagi gak ada mbak. Nah, adik-adik harus lakukan itu dengan penuh ketulusan hati. Bukan karena berharap ada imbalan, misalnya, wah aku mau dibeliin PS5 sama mama. Enggak, jangan kayak gitu. Tapi adik-adik lakukan dengan penuh ketulusan hati, karena itu yang Tuhan minta buat hidup adik-adik, dan dengan itu kita menjalankan perintah Tuhan. Jadi adik-adik, di tengah dunia yang mungkin kadang bisa menolak kita, tetap kita diminta Tuhan untuk kita memiliki niatan hati yang tulus seperti merpati dalam membantu mereka. Begitu pula ketika kita lagi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diperhadapkan dengan situasi untuk kita menolong orang lain, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, jangan meminta imbalan. Karena firman Tuhan sekali lagi berbicara pada kita supaya kita tulus seperti merpati. Karena sudah selesai hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kasih lagi buat kami belajar gimana kami harus tulus seperti merpati. Ajari kami Bapa, supaya kami bisa menghadapi, menjalani hari-hari kami dalam kami membantu sesama kami dengan tidak mengharapkan imbalan, dengan hanya memandang Tuhan, dengan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap yang kami lakukan. Dan biarlah Bapa, niatan hati kami tulus, hanya kami ingin melayani hati Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan, kami melayani sesama kami. Dan ajari kami Bapa hari demi hari, untuk kami bisa semakin hari semakin serupa dengan Tuhan dalam melayani sesama kami. Bapa, inilah doa kami, jadikan kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Thank you buat adik-adik udah mau nyempatin waktu buat kita beribadah sama-sama. Kakak mau ingetin sekali lagi buat kita tetap tulus seperti merpati. Adik-adik, jangan lupa buat like dan subscribe video ini. Juga jangan lupa follow Instagram Eko Kids di Eko Kids yang ini ada 2. Dan adik-adik, terakhir, happy Sunday and God bless you all. Ciao!